Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry atau GFAS untuk memenuhi tugas mata kuliah spektrofotometri teori. Sebelumnya, kita kenalan dulu dengan kelompok 8. Di sini mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Afsazahira Riyandi dengan NIM 2460311. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfaris dengan NIM 2460431. Perkenalkan, nama saya Nela Cantika Aurelia dengan NIM 2460465. Perkenalkan, saya Gendis Kayla Tantri dengan NIM 2460377. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Tuyiko dengan NIM 2460501. Perkenalkan, saya Zaskia Adia Rahma dengan NIM 2460545. Oke, langsung aja. Kita yang pertama akan membahas latar belakangnya itu. Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry adalah teknik spektroskopi serapan atom yang dikembangkan untuk analisis unsur logam dalam konsentrasi sangat rendah hingga ppb. GFAS menggunakan tungku grafit sebagai sumber atomisasi menggantikan nyala api pada flame AS sehingga memberikan sensitivitas lebih tinggi. Metode ini penting dalam pengujian lingkungan, pangan, medis, maupun forensik. Prinsip kerja alat GFAAS. GFAAS bekerja berdasarkan prinsip penyerapan cahaya oleh atom bebas dalam fase gas. Sampel dimasukkan ke dalam tungku grafit dan dipanaskan bertahap melalui proses drying, etching, atomization. Atom logam bebas yang terbentuk akan menyerap cahaya dari sumber spesifik, yaitu lampu katode berongga atau HCl. Kemudian, intensitas serapan terukur sebanding dengan konsentrasi unsur dalam sampel sesuai dengan hukum Lambert-Beer. Cakupan analisis GFAAS dapat digunakan untuk menganalisis berbagai unsur logam seperti logam berat, yaitu timbal, kadmium, merkuri, arsen, dan kromium. Logam nutrien, besi, seng, tembaga, dan mangan. Logam beracun dalam air, darah, urin, tanah, makanan, dan sampel industri. Selanjutnya ada cara kerja dari alat GFAAS. Yang pertama secara umum itu adalah injeksi sampel. Jadi untuk pertama itu sampelnya dimasukkan ke dalam tabung grafit. Yang kedua ada proses drying, di mana pemanasan rendah untuk menguapkan pelarut. Yang ketiga ada ashing, itu pemanasan sedang untuk menghilangkan senyawa non-logam. Yang keempat adalah atomisasi, yaitu pemanasan tinggi untuk membentuk atom logam bebas. Yang kelima ada penyinaran di mana cahaya dari lampu katoda melewati atom bebas. Dan yang terakhir yaitu deteksi, di mana serapan cahaya itu diukur.
Kemudian ada bagian GFAS. Di sini terdapat pada gambar kita memiliki lampu cahaya yaitu eh, halokathode lamp yang akan menembakkan cahaya pada gravitube. Yang di sana pada gravitube terdiri lubang sampel yang akan didorong oleh gas gas dan air yang telah ditekan dengan tekanan tinggi. Lalu pada gravitube terdapat pemanasan yang akan eh, membuat larutan menjadi atom-atom bebas. Lalu akan ditembakkan oleh cahaya menjadi atom-atom bebas dan cahaya tersebut dipilih oleh monokromator dan akhirnya akan diukur oleh detektor. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama itu sangat sensitif, mampu mendeteksi unsur dalam konsentrasi yang sangat rendah, jauh lebih sensitif dibanding AAS nyala. Yang kedua, memerlukan sampel sangat sedikit, sehingga cocok untuk sampel yang jumlahnya terbatas. Yang ketiga, selektivitas yang tinggi. Dan yang selanjutnya, tidak perlu atomisasi nyala, berbeda dengan flame AS yang memerlukan asetilen atau gas lain. Untuk kekurangannya, yang pertama, waktu analisa per sampel lebih lama. Proses pengukuran lebih lambat karena adanya tahapan pemanasan. Yang kedua, biaya operasional lebih tinggi. Yang ketiga, memerlukan keterampilan teknis yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, tidak cocok untuk analisis multi-elemen sekaligus. GFAS menganalisis satu unsur dalam satu waktu kurang efisien jika dibandingkan dengan ICP-OS atau ICP-MS untuk banyak unsur yang sekaligus. Pada alat GFAS ada terdapat 3 gangguan yang bisa dimiliki oleh alat. Yang pertama adalah gangguan memori. Gangguan memori terjadi ketika sisa analit dari pengukuran sebelumnya tertinggal di tungku grafit, yang menyebabkan hasil pengukuran berikut menjadi bias yang tinggi. Ini sering terjadi pada sampel dengan konsentrasi tinggi yang bisa diberi solusi dengan cara menganalisis sampel tinggi secara terpisah dan melakukan langkah pembersihan tungku yang efektif. Kemudian ada gangguan spektral. Biasa disebabkan oleh penyerapan cahaya oleh elemen atau molekul lain yang bukan analit target atau dari emisi cahaya oleh tungku yang panas. Ini dapat mengganggu sinyal analit. Untuk mengatasinya bisa digunakan pengubah matriks, eh, program suhu tungku yang dioptimalkan, dan teknik koreksi latar belakang. Kemudian gangguan matriks terjadi ketika komponen lain dalam sampel matriks mempengaruhi proses atomisasi analit, baik dengan menghambat pembentukan atom bebas atau menyebabkan penguapan analit sebelum waktunya. Ini sangat umum pada sampel dengan kandungan garam atau mineral tinggi. Solusinya dapat melibatkan penggunaan atomisasi platform dan penambahan gas hidrogen ke dalam gas argon selama tahap pengeringan dan pengabuan. Selanjutnya itu ada hipotesis jurnal. Hipotesis jurnal penelitian ini adalah bahwa metode spektrofotometri serapan atom tungku karbon GFAS efektif dan akurat dalam menentukan kadar cemaran logam, berat timbal atau Pb dan kadium atau CD dalam sampel makanan, dan bahwa kadar cemaran yang ditemukan dalam sampel makanan yang diuji akan berada di bawah batas maksimum yang ditetapkan oleh Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2022, sehingga menunjukkan bahwa makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Berikut merupakan jurnal terkait yang dapat kami gunakan untuk melakukan presentasi judul GFAS pada materi kali ini. Pada judulnya yaitu penetapan kadar cemaran logam berat, timbal, dan kadmium dalam contoh makanan secara spektrofotometri serapan atom tungku karbon.
Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini, GFAS merupakan metode spektrofotoskopi serapan atom yang sangat sensitif untuk analit logam berat pada kadar sangat rendah. Prinsip kerjanya memanfaatkan atomisasi dalam tungku grafit dan serapan cahaya oleh atom bebas. Meskipun memiliki keunggulan dalam sensitivitas dan efisiensi efisiensi sampel, GFAS juga memiliki keterbatasan seperti waktu analisis yang lebih lama dan kemungkinan gangguan matriks yang cukup tinggi. Pemahaman prinsip dan kontrol gangguan sangat penting untuk memperoleh hasil yang valid dan akurat. Mohon maaf, Sya, di mute. Suaranya di mute. Makasih. Oke. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Kami harap informasi yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan kita mengenai GFAS dan kami mohon maaf jika ada salah kata dalam presentasi ini. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.